Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kembali kita berjumpa lagi pada ibadah online. Mari kita siapkan hati kita memuji Tuhan kita meninggikan namanya. Baik Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita angkat satu lagu pujian, bukan dengan kekuatan. Oleh karena Tuhan, kami boleh buat, karena Tuhanlah yang menolong kami. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat satu lagu pujian. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalan
kebenaran bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah harapan bagi kami ya Bapa. Engkau harapan bagi kami Tuhan, yang itu pertolongan Engkau. Biar Kau pegang tangan kami ya Bapa, jangan pernah lepaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sambut mulai ibadah pada pagi hari ini. Biar hanya nama-Mu saja yang boleh ditinggikan dan boleh dimuliakan Bapa. Kami ucap syukur pada pagi hari ini. Kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita memberikan sukacita bagi Tuhan. Kita mau bergembira. Kita memberikan kegirangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagi. Kami terima janji Allah. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Kita mau memasuki kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam. Kita angkat satu lagu penyembahan. Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku,
mengasihi Engkau Tuhan. Kami memuliakan Engkau Tuhan sebagai Bapa dan Raja kami. Haleluya, haleluya. Kami persilahkan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom saudara-saudaraku, mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan dengan iman. Terpujilah Engkau Mesias kami, Tuhan Yesus Kristus. Bukalah pikiran kami semuanya, kami akan mendengar firman-Mu, biar kami mengerti dan melakukannya. Terpujilah Engkau Mesias kami, Tuhan Yesus Kristus, namanya. Haleluya Yesus, amin. Mari kita baca firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kenapa saudara? Pencobaan Tuhan Yesus berkata, yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Rahasianya satu, yaitu yang terambil 1 Korintus 3 ayat 9. Kita baca sekarang 1 Korintus 3 ayat 9 yang berbunyi, kamu adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Makanya kita percaya kita ini kawan sekerja Allah. Malaikat tidak bisa berikan firman, cuman kita yang percaya Yesus dan melakukan bisa firman Tuhan. Karena kami adalah kawan sekerja. Jadi Yesus mau kita memberikan firman kepada setiap orang supaya diselamatkan, menerima Yesus. Karena kami adalah kawan sekerja, ya Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi saudara nggak usah takut. Saudara dan saya yang percaya Yesus, punya firman dengan iman dan lakukan, adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah Allah, bangunan Allah. Jadi kita harus memberikan firman. Kita udah selamatkan, biar orang lain mendengar firman Tuhan, percaya dan lakukan, juga diselamatkan. Kita lihat lagi lebih lanjut yang terambil dari Yesaya 41 ayat 10 yang berbunyi, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Maka hidup saudara di dunia ini, kalau percaya firman Tuhan dan lakukan, Tuhan Yesus berkata apa? Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Kita bukan seorang diri, ada Tuhan menyertainya. Memang Tuhan Yesus nggak kelihatan, udah mati. Kalau kita punya iman, kita percaya Tuhan menyertai kita nggak usah takut. Kalau kelihatan bukan namanya iman. Kalau Yesus kelihatan bukan nama iman, itu kelihatan. Justru nggak kelihatan. Kita harus punya iman, percaya firman Tuhan, baik perjanjian lama, perjanjian baru. Maka dikatakan janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, kita nggak usah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong. Lihat, melakukan firman Tuhan dan menolong kita. Nggak mungkin kita seorang diri, ya. Kita percaya Dia. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang bawa kemenangan, bukan kekalahan. Kalau kita percaya Yesus, pasti hidup di dunia ini, bagaimana susahnya, kita yang trouble, mendapat kesukaran, pasti kalau kita menjerit, ngomongin nama Yesus, pasti ditolong. Nggak mungkin kalah saudara. Tuhan yang menyatakan sendiri. Saya ulangin, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Ada Dia menyertai kita. Jangan bimbang, sebab aku Allahmu. Kita sebagai orang Kristen yang percaya dan lakukan firman, jangan bimbang akan firman Tuhan. Aku akan meneguhkan firmanku, bahkan akan menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Kita lihat lagi sekarang yang terambil dari Yesaya 46 ayat ke-4. Sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menolong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau mengikut kamu dan melakukan kamu. Dikatakan tadi Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu. Kita percaya Yesus bukan sekarang aja, sampai tua sekali tetap, ya.
Aku tutup dia sampai masa putih rambut tuh. Kalau kita udah masih muda, rambutnya hitam. Kalau udah tua, pasti putih rambutnya. Aku akan menggendong kamu. Kalau orang menggendongnya jatuh, bukan menggendong namanya. Menggendong pasti tidak jatuh. Aku telah melakukan dan mau menanggung kamu terus. Jadi jangan takut. Ada Tuhan Yesus di samping kita. Kalau kita percaya dengan iman dan lakukan. Dan aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Dia akan memikul kamu, digendongnya dan menyelamatkan. Nggak mungkin orang digendong sama Tuhan Yesus. Kita percaya artinya firman Tuhan, nggak mungkin kita ditinggalkan, nggak mungkin ya. Dia gendong. Jadi saudara jangan takut ya. Kalau saudara takut, berarti saudara tidak percaya akan firman Tuhan. Saudara percaya diri sendiri, kemampuan diri sendiri. Percaya firman Tuhan. Firman Tuhan tidak nanti bohong. Ya. Sebab dikatakan, kita baca lagi dari dari Markus, tunggu ya, dari Markus 13 yang berkata begini, barang siapa percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Kalau kita percaya firman Tuhan, nggak mungkin dipermalukan oleh Tuhan, nggak mungkin. Kalau dipermalukan, buat apa kita percaya sama Tuhan? Buat apa kita gereja? Sudah aja kita nggak usah percaya sama Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan akan genapi firman Tuhan. Ya, nggak mungkin diantepin saudara seorang diri di dunia ini. Saudara seandainya kata pergi, saya suka pergi ke Kalimantan, menginjil seorang diri ke hutan-hutan, lewat hutan-hutan lebat. Kalau saya takut, saya nggak percaya Tuhan Yesus menyertai saya nggak mau pergi. Ngapain saya pergi? Oh, ngeri sama orang-orang di sana, orang raya. Tapi saya pergi, ada Tuhan Yesus menyertai saya. Ya, saya pernah ajak, saya punya penginjil, saya nggak sebut namanya. Sekali pergi ke tempat di hutan rimba Kalimantan, begitu pulangnya saya bilang, kita diundang lagi, kita mau pergi, mau nggak kamu ikut? Nggak mau Pak, akhirnya saya pergi sendiri. Saya seorang diri. Kalau saya takut, saya nggak nanti pergi ke tempat Kalimantan, tempat hutan rimba, tempat orang raya tinggal, yang dulu orang suka berantem, orang suku Madura dan orang raya bunuh-bunuh. Saya di situ, lewat situ, saudara lihat ya. Jadi kita nggak usah takut, ada Tuhan. Jangan punya perasaan hidup ini takut ekonominya turun, atau takut kedudukannya tidak ada lagi, atau nggak jadi kaya, cuma cukup saja buat hidup. Jangan takut, Tuhan menyertai saudara dan saya. Nggak mungkin ditinggalkan, nggak mungkin tinggalkan. Baik, kita akan baca lagi firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 31 ayat ke-8 yang berbunyi, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara percaya nggak firman ini? Kita tanya diri kita sendiri, kita percaya nggak firman Tuhan? Sebab Tuhan, Dia sendiri, bukan malaikatnya, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Tuhan berjalan di depan kita, kita di belakang tinggal ikutin firman Tuhan. Kalau kita jalan di depan, Tuhan di belakang, celaka kita menghadapi cobaan, mana kuat. Dia katakan sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, ada keperkatan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Jadi kita bukan seorang diri disayang oleh Tuhan. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kenapa kita mesti takut? Apa kita bilang? Kita nggak lihat Tuhan Yesus maka kita takut. Itu namanya bukan iman. Kalau iman nggak lihat Tuhan Yesus, tapi tak percaya Tuhan Yesus menyertai kita, makanya kita nggak perlu takut. Dia sendiri berjalan di depan kita, bukan di belakang. Kalau kita di depan, Tuhan Yesus di belakang, kita menghadapi cobaan, mati yang mana mungkin sama Lucifer, nggak mungkin saudara. Kalau Tuhan Yesus sendiri, semuanya bakal jatuh. Malaikat Tuhan Lucifer takut sama Dia, sebab Dia yang ciptakan langit, bumi dan segala isinya, pohon-pohon dari Dia, manusia dari Dia, semua binatang juga dari Dia, dan segala macam dari Dia.
Makanya sekali lagi, sebab Tuhan dia sendiri, ingat perkataan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dan dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan jangan takut dan jangan patah hati. Jadi saudara nggak perlu takut hidup ini. Di mana saudara berada, nggak usah takut. Percaya firman Tuhan. Nah, tinggal tergantung iman kita. Percaya apa enggak? Itu letaknya. Jangan kita bilang, saya orang Kristen, percaya Tuhan Yesus. Percaya nggak firmannya? Tuhan nggak lihat orang pintar, nggak orang bodoh. Tuhan melihat hati orang percaya. Nggak percaya, kita buka, kita lihat. Jadi dari ambil 1 Samuel 6 ayat 1 Samuel, sorry 1 Samuel, tunggu, 1 Samuel, tunggu ya. Tunggu. 1 Samuel 6 ayat saya lupa ayat berapa ya, ayat 1 Samuel 12. 1 Samuel 12. Tunggu ya. Saya buka dulu ya. Tunggu. Mana? 1 Samuel 12 ayat 6. Jangan pandang paras mukanya, perakonnya tinggi dan rendah. Yang dilihat orang Tuhan hati kita. Itu ya, si Nabi melihat anak Pak Isai, cakep omongannya, dan jawab pintar, pasti berkenan kepada Tuhan. Tuhan bilang, hei Nabi, jangan engkau lihat parasnya, perakuan tinggi, cakep. Aku telah menolaknya, bukan dilihat manusia yang aku menolaknya. Aku melihat hati manusia yang percaya firmanku. Akhirnya Samuel tanya sama Pak Isai, udah anaknya keluarkan berapa orang? Panggil anakmu. Ada satu datang, yaitu Daud. Panggil dia. Begitu Daud datang, roh Tuhan hinggap kepada Nabi Samuel. Ini orang yang berkenan menjadi raja, yang aku berkenan kepadanya. Lihat saudara, orang pandang orang, lihat dari perawakannya, rajin gereja, rajin baca firman, rajin memuji Tuhan, bekerja dalam Tuhan. Bukan itu dia Tuhan. Musti itu, tapi bukan itu yang intinya lihat Tuhan. Percaya apa enggak firmanku? Itu yang lihat Tuhan. Ya, meskipun seorang nggak pintar, nggak sekolah teologi, ya, kalau saudara percaya firman Tuhan dan lakukan, pasti Tuhan berkenan kepada saudara. Ya, Tuhan nggak lihat orang pintar, ya, nggak lihat orang bodoh, orang yang percaya kepada firman Tuhan dan lakukan, itu yang Tuhan lihat, yang Tuhan inginnya. Nah, lihat itu Nabi ditegur oleh Tuhan, Nabi Samuel ditegur oleh Tuhan, jangan lihat parasnya, perawakannya yang tinggi. Aku telah menolaknya, bukan dilihat oleh manusia yang diterimanya. Aku melihat hati manusia, percaya apa enggak firmanku. Maka itu saudara sekali lagi saya berkata kepada saudara, jangan lihat orang saudara. Yang penting percaya kepada Tuhan. Mendingan Tuhan yang lihat. Kalau kita percaya, ngapain dilihat teman orang? Cuma aksi doang luarnya, kulitnya, tapi dalamnya ompong, nggak ada gunanya. Makanya saudara hidup ini jangan takut. Kita baca lagi lebih lanjut yang terambil dari Amsal 6 ayat 22. Amsal 6 ayat 22 yang berbunyi begini. Amsal 6 ayat 22. Jikalau engkau berjalan, kata Tuhan Yesus, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijagai, tidur. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Enak gak saudara kalau kita percaya Tuhan? Jikalau engkau berjalan, saudara suka berjalan kemana-mana, entah cari duit, entah keluar kota, entah keluar negeri, engkau akan dipimpinnya oleh Tuhan. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijagainya. Tidur, dijagainya. Jangan saudara pikir kalau tidur pasti siapa yang jaga kita? Kita nggak mampu bayar penjaga untuk menjaga kita. Ada Tuhan, jangan takut. Jika kalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Pernah saya bicara satu percontohan, ada seorang ibu di Bogor, kaya raya, banyak bodyguardnya, pengawalnya, belum anjingnya banyak. Dia pikir nggak ada perampok yang bisa masuk. Tahu nggak siapa yang rampok?
pengawalnya yang jaga, yang ngerampok. Lihat Bu, makanya sia-sialah saudara pakai pengawal penjaga kita. Kalau bukan Tuhan yang menjaga, nggak ada gunanya saudara. Orang bergantung kepada kekuatan orang, nggak ada gunanya. Tuhan kasih tahu, ya, kita bergantung kepada firman Tuhan, percaya dan lakukan, otomatis Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, kita lihat lebih lanjut. Yang terambil dari tunggu, saya buka ya. Tadi kita sudah baca Amsal 6 ayat 22. Ya, kita buka sekarang dari Kolose 1, Kolose, tunggu Kolose ya. Kolose 1 ayat 23 yang berbunyi, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam, di bawah langit. Dan aku ini Paulus, yaitu bagian saja. Sebab itu kamu harus bertekun, percaya firman Tuhan yang iman, dan teguh dan tidak bergoncang. Jangan dengar pendapat orang. Ya, saya geli bukan main. Banyak sekarang orang berkata begini, Yesus dekat datang. Ya, nggak percaya firman Tuhan, capek ngomongnya. Nggak ada yang tahu firman Tuhan, Yesus datang. Nggak ada yang tahu. Jangan kata kita Yesus sendiri yang nggak tahu, malaikatnya nggak tahu. Hanya Bapa yang tahu kapan dia akan datang. Nggak percaya? Ini kita bisa dulu. Kita lihat, kalau nggak salah, Matius 24 ayat 36 yang berbunyi begini, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat pun di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jangan berkata Yesus dekat datang. Udah banyak tanda-tandanya. Akhir zaman, gunung meletus, orang saling bunuh membunuh, mengambil harta orang, ada perampokan, pembajakan segala macam. Dari dulu juga begitu saudara. Ya, dikatakan Matius 24 ayat 6, tetapi tentang hari dan saatnya itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat surga tidak, dan anak pun, yaitu Yesus, tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Jadi jangan percaya Yesus akan datang dah. Jangan bilang, waduh peperangan, penyakit segala macam merajalela, nggak ada yang tahu. Ya, udah baca firman Tuhan. Kalau saudara tidak baca firman Tuhan, mana saudara ngerti? Saudara percaya ngomong orang, Yesus akan datang, tanda jam udah dekat. Dari dulu saudara, dari dulu orang membunuh orang dari dulu, banyak. Kublai Khan segala macam, waduh banyak lah. Hitler, udah banyak lah. Jangan bilang Yesus akan datang, nggak ada yang tahu. Jangan Bapak yang cuma yang tahu, anak pun tidak tahu, malaikat pun tidak, hanya Bapak sendiri yang tahu. Jangan percayalah. Saya nggak percaya sama orang. Orang berkata Yesus akan datang, udah jangan ngomong lah. Kamu nggak baca firman Tuhan, makanya kamu berkata Yesus datang, banyak tanda-tandanya. Dari dulu saudara, tanda-tanda itu sudah terjadi saudara. Makanya saudara, kita lihat lagi lebih lanjut. Yang ambil dari Kolose 2 ayat ke-7 yang berbunyi, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi saudara, sebagai orang percaya, hendak kamu berakar di dalam Dia, di dalam firman-Nya, perjanjian lama, perjanjian baru, yang dibangun di atas Dia. Hendak kamu bertambah teguh dalam imanmu. Jangan dengar omongan orang, kita goncang. Harus kita bertambah teguh yang tidak diajar kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita enak loh dikasih firman sama Tuhan. Coba kalau kita pergi ke dukun, Pak Dukun, saya minta satu ayat dong supaya jaga tubuh aja. Bayar. Ini nggak bayar saudara. Perjanjian lama dan perjanjian baru, lihat saudara, dikasih semuanya sama Tuhan. Tinggal kita percaya dengan iman dan lakukan, terjadi sudah langsung. Enak nggak saudara? Nggak, mana ada orang mau kasih tahu rahasianya kepada kita.
yaitu Tuhan Yesus. Perjanjian lama, perjanjian baru, nggak ada. Perjanjian lama yaitu 39, perjanjian baru 27, semuanya 66 Alkitab. Nggak ada saudara. Tapi Tuhan kasih kepada kita semuanya gratis, nggak bayar. Enak nggak saudara? Tinggal saudara pegang. Kenapa saudara nggak mau pegang? Yang bodoh siapa? Bukan Yesus, yang bodoh kita. Dikasih yang makan enak nggak mau. Dikasih makan yang enak nggak mau. Maunya makan yang tidak enak. Ya itu tolong namanya. Pegang firman Tuhan. Saudara nggak usah takut hidup di dunia ini. Apapun yang terjadi malapetaka, Tuhan mengetahui. Maaf saudara, sebelum saudara berpikir melakukan, baru ada niat hati, Tuhan sudah tahu. Nggak percaya, kita lihat lagi. Kita buka Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Ayat 2 sampai 6. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau tahu ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atas aku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Lihat, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Saudara duduk atau berdiri, Tuhan mengetahui. Dikatakan lebih lanjut, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Kita manusia terhadap manusia lain, teman kita terhadap teman kita nggak tahu dia dari pikiran apa. Tapi Tuhan mengetahui. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan berbaring. Kita jalan cari nafkah, hari pergi kemana juga kita tahu, atau kita berbaring tidur. Sebab segala jalanku kau maklumi. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, semuanya telah kau tahu ya Tuhan. Semua saudara berkata kepada orang, dia sudah tahu apa yang saudara mau bicarakan. Mana ada orang yang tahu? Makanya orang suka pergi ke tukang kuamnya, tanya nasibnya, bagaimana tahu ini? Namjiun apa hojiun? Goblok, nggak ada yang tahu. Saudara, cuma Tuhan yang tahu. Ya, nggak usah kita percaya Tuhan kuamnya, percaya sama Yesus. Sebab sebelumnya perkataan semuanya telah kau tahu ya Tuhan. Dari belakang dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atas aku. Terlalu ajaib bagi pengetahuan itu bagiku, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Jadi saudara nggak usah takut. Ya, saya tidak perpanjang firman Tuhan sampai di sini saja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami telah percaya dengan iman. Aku percaya Engkau menyertai kami semuanya. Oleh sebab itu, terpujilah Engkau Mesias kami, Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita akan memasuki perjamuan kudus. Persiapkan roti dan anggur di tempat Bapak Ibu masing-masing. Sambil ke perjamuan kudus, kita nyanyikan satu lagu. Satu dalam Roh. Satu dalam Roh-Mu, satu
hatiku rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, mari kita adakan perjamuan kudus. Dengar firman yang terambil dari 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji diri sendiri, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengaku itu Tuhan, ia menantang hukuman atas dirinya. Mari kita saudara, kita minta ampun akan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa kami yang hari ini maupun hari yang telah lalu, lewat perkataan, perbuatan, dan pikiran. Dalam nama Yesus, kami percaya Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami. Saudara-saudaraku, mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Roti ini adalah lambang daripada tubuh Yesus. Mari kita memakan dengan iman dalam nama Yesus. Makanlah, saudaraku. Air anggur ini adalah lambang dari Yesus. Mari kita meminum dalam nama Yesus. Minumlah, saudaraku. Terima kasih Tuhan Yesus atas perjamuan kudusnya yang perjamuan kudus yang kami lakukan ini dalam nama Yesus. Saudara-saudara, angkatlah tangan saudara tinggi-tinggi. Terimalah berkat, kasih karunia Tuhan Yesus dan anugerah daripada Roh Kudus menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya himbau jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah online di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih.